Selamat sore adik-adik, kali ini kita akan lanjutkan ke video yang ketiga, yaitu pembahasan latihan menghadapi UH1 Matematika kelas 7 ya. Baik, ini ada soalnya, saya tunjukkan dulu di soal nomor 8. Kita kali ini lanjut dari soal nomor 8. X ditambah 4 dipangkatkan 2 semua sama dengan 36, dan kita disuruh cari berapakah nilai X yang memenuhi ya. Nah, ini kita tuliskan soalnya seperti ini. Kemudian setelah kita tuliskan pangkatnya, kita jadikan bentuk akar ke yang sebelah kanan. Karena ini 2, berarti nanti sini adalah akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 36. Nah, di sini yang memenuhi jawabannya adalah bisa positif atau negatif 6 ya. Jadi akar pangkat 36 nanti yang memenuhi adalah bisa positif 6 atau negatif 6. Untuk jawaban yang pertama yaitu X plus 4 kita sama dengankan dengan positif 6. Nanti positif 4-nya pindah ke kanan jadi negatif 4. Kemudian nanti hasilnya adalah berarti X sama dengan 6 dikurangi 4 yaitu 2. Untuk yang kedua kita andaikan adalah si hasilnya itu adalah min 6. Sehingga nanti 4-nya pindah jadi min 4. Sehingga nanti jadi X-nya adalah min 6 dikurang 4 adalah min 10. Jadi jawabannya ada 2. X-nya bisa 2 atau X-nya bisa min 6. Ya, yang memenuhi persamaan ini. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Soal nomor 9 itu menyuruh kita isilah titik-titik berikut untuk menyatakan pecahan yang nanti dia senilai. Jadi ketiga pecahan ini nanti dia harus senilai semua. Oke. Jawabannya adalah kita harus mencari angka yang atas ini dan bawah ini. Ini pembilang, ini penyebut. Sehingga nanti mereka bentuk sederhananya ini semuanya adalah jadi 5/8. Nah, kalau bicara bentuk sederhana 5/8, maka bentuk yang lebih besarnya atau bentuk yang tidak sederhananya harus memuat angka yang sama. Yang nanti bisa dicoret dan setelah dicoret akan balik lagi ke 5/8. Demikian juga yang sebelah sini. Dia harus menjadi suatu angka yang bisa muncul angka yang sama. Setelah angka yang sama tersebut kita coret atas dan bawah, maka sisanya aku harus menghasilkan 5/8 lagi ya. Dan untuk mengerjakan yang ini, titik-titik dibagi 24, maka 24 ini kita bagi dengan 8 ya. Jadi di sini anak panahnya 24 kita bagi dengan 8. Jadi kita munculkan lagi 5/8 di sini. Lalu 24 kita bagikan dengan 8, nanti hasilnya adalah angka 3. Berarti angka 3 ini juga harus ada di atas. Nah, berarti 3 ini nanti ketemu dengan 5. Karena nanti di dalam sini harus muncul 5/8. 8 udah ketemu 3, berarti yang atas adalah 3, nanti ketemu 5. Berarti nanti yang atas ini jawabannya adalah 15. Ya. Sekarang untuk mencari yang sini, yang di bawah sini, ini sama juga. Jadi yang bagian atasnya ini kita munculkan dulu 58, lalu bagian atasnya ini harus 5 dikalikan berapa nih? Biar hasilnya ada 25. Jadi caranya 25 kita bagikan dengan ini 5, nanti berarti menghasilkan 5. Nah, 5 ini juga harus muncul di bawah. Jadi 5 ini pindah ke bawah, kita duplikasi ke bawah. Jadi di bawahnya nanti ada ketemu 5 ketemu 8. 5 kali 8 jadi 40. Berarti yang bawah ini angkanya adalah 40. Nah, demikian untuk soal nomor 9. Kalau ada masih ada yang belum paham bisa geser ya untuk dimulai lagi dari menit dimana kita mulai menjelaskan nomor 9 ya. Kita lanjut ke nomor 10. Soalnya itu adalah ada seperti ini. Ditanya manakah yang lebih berat dari 4/5 dari 40 kg atau 5/6 dari 36 kg. Maka cara menjawabnya dari masing-masing kalimat tersebut ada 4/5 dari 40, maka matematikanya adalah dia dikalikan ya. 4/5 dari 40 itu artinya 4/5-nya kita kalikan 40. Nanti setelah kita sederhanakan seperti ini, maka nanti kita akan ketemu hasilnya adalah 4 kali 8. Dari mana 4 kali 8? Sebenarnya ini penyederhanaan 5 dan 40. 40 kalau dibagi 5 kan nanti hasilnya 8 ya kan. Jadi ini bawah dibagi 5, atas juga dibagi 5, maka nanti bawahnya sisa 1, atasnya sisa 8. Maka kita tinggal mendapatkan 4 kali 8 saja. Ya, hasilnya adalah 32.
Untuk yang berikutnya juga sama, kita disuruh menghitung 5/6 dari 36, alias 5/6 kita kalikan 36. Nah, ini 6 dengan 36 bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 6 ya. Jadi 6 dibagi 6 hasilnya 1, 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Jadi nanti hasilnya cuma tinggal kita kalikan 5 kali 6. 5 kali 6 yaitu hasilnya 30. 32 lebih besar dari 30, berarti kesimpulannya adalah yang atas lebih besar dari yang bawah, atau 4/5 dari 40 lebih berat dari 5/6 dari 36. Nah, itulah soal nomor 10. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Ini soal nomor 11. Nyatakan bilangan 3/8 dalam bentuk desimal dan persen. Jadi ada dua perintah. 3/8 kita rubah jadi desimal, dan perintah yang kedua 3/8 kita rubah jadi persen. Mari kita bahas satu persatu soal nomor 11. Kita coba dari 3/8 ini kita rubah jadi persen dulu. Persen artinya adalah persen. Sen itu artinya 100. Jadi persen artinya per 100. Artinya nanti kita usahakan bagian bawah dari pecahannya jadi angka 100. Kayak gimana maksudnya begini. Ini kan ada 3/8. Nah, bagian bawah ini nanti kita harus rubah jadi 100. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja 8 ini dengan suatu angka yang akan menghasilkan 100, yaitu adalah 12,5. Jadi kalau kita hitung 8 kali 12,5 itu nanti jadi hasilnya adalah 100 ya. Karena yang bawah dikali 12,5, maka yang di atas juga sama, harus kita kalikan juga 12,5. Nanti 3 ketemu 12,5, nanti hasilnya yang atas adalah 37,5. Kalau udah seperti ini udah gampang. Tinggal bawahnya ini kita baca sebagai per 100 disingkat persen. Nah, lambangnya seperti ini. Jadi yang bawah ini nih berubah bentuk menjadi seperti ini. Sementara yang atas berarti tetap gitu. Makanya kita membacanya ini adalah 37,5%. Persen kalau kita lanjut ya. Kita langsungkan. Baik. Langkah kedua kita akan coba rubah 3/8 ini ya menjadi desimal. Itu adalah perintah yang kedua. Nah, kita bisa kerjakan soal ini dengan cara pembagian biasa, yaitu mungkin paling gampang ya. Ini ada pertama ada 3 ya, karena soalnya adalah 3 dibagi 8. Saya tuliskan 3 dulu di awal dibagi 8. Karena nggak bisa, maka saya harus bikin 3 ini lebih besar dari 8. Caranya kita munculkan angka 0 satu kali, maka di soal kita harus bikin dia menjadi 0, kita munculkan desimal 0, yang tadinya 3 sekarang berubah menjadi 30. Nah, 30 sudah lebih besar dari 8. Coba kita lihat. 30 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 3. 3 kalau kita kalikan 8 nanti 24 ya. Nah, kalau kita kurangi 30 kurangi 24 hasilnya 6. Ya. 6 lebih kecil dari 8 tidak bisa, maka saya harus munculkan 0 ya. Untuk munculkan 0 hanya sebanyak satu kali. Yang di atas ini nggak perlu lagi kita tambahkan 0 lagi. Kalau kita hanya menambahkan 0-nya 1. Kalau kita terpaksa menambahkan 0-nya 2, maka di sini kita munculkan 1. Jadi 0 kita munculkan 1 berarti nanti jadi 0,30 ya. Karena kita di sini hanya memunculkan 1 kali 0, maka di atas nggak perlu lagi muncul 0 lagi ya. Cukup kita langsung di sini jadi 6 berubah jadi 60. Nah, 60 lalu kita bagi dengan 8, maka hasil yang mendekati adalah 7. Jadi kalau kita kalikan 8 kali 7 nanti hasilnya adalah 56 ya. 56 itu mendekati 60. Nah, kita kurangi nanti hasilnya adalah 4. Nah, 4 lebih kecil dari 8, berarti kita juga harus munculkan 0, munculkan sekali, berarti di sini nggak perlu lagi muncul 0 lagi, maka langsung saja ini jadi 40. Nah, kebetulan 40 gampang. 40 dibagi 8 tuh hasilnya nanti 5. Jadi 5 kali 8 adalah 40, kita kurangi hasilnya jadi 0, sisanya adalah 0. Selesai sampai sini ya. Berarti 3 dibagi 8 itu hasilnya adalah 0,375 ya. Jadi ini kenapa jadi 30? Karena tadi awalnya serta tambahkan 0 lalu di sini muncul desimal ya. Baik, itulah jawaban untuk soal nomor 11 ya. Biar video ini nggak terlalu panjang, kita stop dulu sampai sini, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.